Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Sinta Sulistia dengan nomor NIM 20200100009. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang hama keong mas dan hama belalang. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan tentang hama keong mas. Bagian-bagian tubuh keong mas. Keong mas tubuhnya terbagi menjadi 3 bagian utama, yaitu kepala, kaki, dan perut. Keong mas memiliki cangkang bulat asimetris, berulil, dan mengerucut pada bagian dorsal. Cangkang dilengkapi dengan operkulum yang berwarna senada dengan warna cangkang. Apertur atau bukaan cangkang lebar dan berbentuk oval hingga bulat. Umbilicus merupakan bagian lekukan antara cangkang bagian badan dengan bagian operkulum. Kaki keong lebar, berbentuk segitiga, dan mengecil pada bagian belakang. Sistematika siput. Kingdom Animalia, Phylum Mollusca, kelas Gastropoda, ordo Mesogastropoda, famili Ampullaridae, genus Pomacea, spesies Pomacea canaliculata. Keong mas memiliki gigi radula yang terletak di dalam mulutnya. Gigi radula berfungsi untuk mengunyah dan merobek makanan. Mulut keong mas juga dilengkapi sepasang tangkal atau sungut yang berbentuk lateral. Habitat keong mas. Keong yang disalurkan ditemukan dalam berbagai habitat yang berbeda, termasuk subtropis dan tropis di Amazon Basin dan interior Plata Basin. Spesies ini ditemukan dalam berbagai bidang air tawar seperti danau, aliran air, lahan basah, dan lahan pertanian. Morfologi keong mas. Tubuh keong mas bisa terjulur keluar dari dalam cangkang dan bisa masuk kembali ke dalam cangkangnya, serta pada bagian mulut dan cangkang akan tertutupi operkulum. Cangkang keong mas berwarna kuning keemasan, kadang juga ada yang coklat kekuningan dan coklat kehitaman. Warna cangkang tergantung pada habitat keong mas tersebut. Ukuran cangkang keong mas memiliki lebar berkisar antara 40-60 mm dan tingginya antara 45-75 mm. Bentuk cangkang keong mas umumnya bulat oval. Cangkang dilengkapi dengan operkulum yang berwarna senada dengan warna cangkang. Operkulum berbentuk bulat telur dan selalu tepat ukurannya dengan ukuran mulut cangkang. Operkulum bagian dalam berwarna lebih terang dari warna operkulum bagian luar. Umbilicus merupakan bagian lekukan antara cangkang bagian badan dengan bagian operkulum. Bentuk cangkang dapat menentukan jenis keong mas jantan dan keong mas betina. Keong mas jantan memiliki apertur lebih bulat daripada keong betina. Umbilicus keong mas jantan lebih besar dari mas keong betina. Kaki keong lebar berbentuk segitiga dan mengecil pada bagian belakang. Gejala tanaman yang terserang hama keong mas yaitu biasanya menyerang tanaman padi yang masih muda berumur 10-20 hari. Proses penyerangannya lebih banyak beraktivitas malam hari, meninggalkan bekas serangan berupa lendir dan tanaman yang dilewati akan rusak. Perkembangan keong ini sangat cepat. Di samping itu, satu ekor keong mas betina mampu menghasilkan 15 kelompok telur selama satu siklus hidup 60-80 hari. Dan masing-masing kelompok telur berisi 300-500 butir. Seekor keong mas dewasa mampu menghasilkan 1000-1200 telur per bulan. Padi yang baru ditanam sampai 15 hari setelah tanam mudah rusak keong mas. Keong mas bahkan dapat mengonsumsi seluruh tanaman muda dalam satu malam. Tanda spesifik lain pada pertanaman padi yang terserang hama ini adalah adanya rumpun yang hilang serta adanya potongan daun yang mengambang di permukaan air. Hama kedua yang akan saya jelaskan adalah belalang. Bagian-bagian tubuh belalang yaitu 1 antena, 2 kepala, 3 toraks, 4 mata majemuk, 5 kaki, dan 6 abdomen. Sistematika belalang. Phylum Arthropoda, kelas Insecta, famili Acrididae, ordo Orthoptera, genus Disostera, spesies Disostera carolina. Belalang hijau tergolong dalam serangga dengan tipe alat mulut menggigit dan pengunyah. Habitat belalang. Belalang lebih menyukai kawasan alam terbuka yang lembah dengan banyak rumput serta tanaman rendah lainnya.
meskipun beberapa spesies lainnya hidup di hutan ataupun hutan belantara. Morfologi belalang hijau. Belalang hijau memiliki tubuh yang terdiri atas 3 bagian utama, yaitu kepala atau caput, dada atau toraks, dan perut atau abdomen. Pada bagian kepala terdapat sepasang antena berukuran pendek yang berfungsi sebagai mekanosensorik dan kemosensorik. Pada bagian kepala juga terdapat sepasang mata majemuk dan 3 buah mata oceli. Mulut belalang hijau terdiri atas 3 pasang alat bantu, yaitu sepasang mandibula, sepasang labium, sepasang maksila, dan memiliki hipofaring. Bagian kaki terletak pada tiap segmen dada dan sepasang kaki belakang digunakan untuk melompat. Ciri gejala serangan yaitu bagian ujung daun bergerigi. Belalang meletakkan telur pada pelepah daun dengan gejala berlubang-lubang. Tanaman yang terserang belalang ini mengalami gejala rautan pada permukaan daun oleh nimfa dan lubang-lubang pada pelepah daun karena peletakan telur oleh imago. Umumnya pada satu pelepah daun terdapat 1 lubang atau 1 kelompok telur. Bila serangan tinggi, rata-rata pada satu pelepah daun terdapat 14-15 kelompok telur. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang penjelasan hama keong mas dan hama belalang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.